Oke, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari permainan olahraga pentaku. Pentaku ini dalam bahasa Perancis adalah suatu permainan bowls yang tujuannya melempar bola besi sedekat mungkin menggunakan bola kayu yang dinamakan konet dan harus berada di lingkaran kecil. Permainan ini dapat dimainkan di lapangan rerumputan, pasir, atau tanah yang berminyak. Dalam perkembangannya setelah itu, masyarakat Roma menggantikan bola batu dengan bola kayu dengan kuku untuk memberi bobot yang lebih besar. Pada abad pertengahan, Erasmus menyebut permainan itu sebagai globurum, tapi selanjutnya menjadi dikenal sebagai ball atau bola, dan itu dimainkan oleh seluruh Eropa. Raja Henry III dari Inggris melarang permainan itu dan menggantikannya dengan pemanah. Dan di abad 14, Charles IV dan Charles V dari Perancis juga melarang olahraga untuk rakyat jelata. Namun pada dalam abad ke-17 adalah larangan tersebut dicabut. Pada abad ke-19, di Inggris olahraga telah menjadi bowling rumput. Di Perancis olahraga ini dikenal sebagai ball dan dimainkan seluruh masyarakatnya. Para Meissonier, seniman Perancis, membuat lukisan menunjukkan orang-orang bermain game. Dan Honor de Balzac dijelaskan di pertandingan de la Comédie Humaine. Di Prancis Selatan telah berevolusi menjadi jeu provençal, mirip dengan pétanque, kecuali bahwa lapangan lebih besar dan pemain menjalankan 3 langkah sebelum membuang bola. Permainan ini dimainkan di desa-desa seluruh provinsi, biasanya pada kotak tanah di bawah naungan pohon. Tentang dalam bentuk yang sekarang ditemukan pada tahun 1907 di kota La Ciotat dekat Marseille oleh pemain Lyonnais Prancis bernama Jules Paul-Lenoir. Panjang pitch atau lapangan dikurangi oleh sekitar setengah dan pengiriman bergerak diganti dengan stasioner. Turnamen petang pertama dengan aturan baru diselenggarakan pada tahun 1910 oleh Ernest bersaudara dan Joseph Pitot, pemilik sebuah kafe di La Ciotat. Setelah itu olahraga tumbuh dengan kecepatan tinggi dan segera menjadi bentuk yang paling populer dari bowling. Federasi Internasional Petang, Federation International de Pétanque et Jeu, terbukti didirikan pada tahun 1958 di Marseille dengan memiliki sekitar 600.000 anggota di 52 negara. Terima kasih. Kejuaraan dunia cabang olahraga petanque pertama diselenggarakan pada tahun 1959. Kejuaraan paling baru diadakan di Faro pada tahun 2000. Selanjutnya di Monaco pada tahun 2001, di Grenoble pada tahun 2002, 2004, dan 2006. Selanjutnya di Jenewa pada tahun 2003, di Brussels pada tahun 2005, dan Pattaya atau Thailand pada tahun 2007. 52 tim dari 50 negara berpartisipasi dalam tahun 2007. Olahraga petanque di Indonesia. Olahraga petanque di Indonesia mulai dikenal dengan berdirinya Federasi Olahraga Petanque di Indonesia pada 18 Maret 2011. Beberapa saat didirikan, olahraga ini kemudian dipersiapkan untuk mengikuti SEA Games 2011 di Jakabaring. Indonesia pada November 2011 sukses mengikuti SEA Games. Komite Olahraga Indonesia mengembangkan olahraga petanque ke arah yang lebih luas, tidak hanya dipersiapkan untuk training para atlet, tapi dikembangkan menjadi salah satu cabang olahraga nasional. Caca Isa Saleh adalah orang pertama kali yang menjadi ketua dalam federasi olahraga ini. Caca sesungguhnya bukan atlet petanque, tetapi dia punya kepedulian yang besar untuk mengembangkan olahraga yang tergolong baru di publik Indonesia. Di tengah kesibukannya sebagai Direktur Utama PDPDI atau Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Caca mempersiapkan berdirinya POP dan melatih para atlet serta membuka cabang di berbagai daerah. Meski tergolong olahraga baru di Indonesia, petang sebenarnya termasuk olahraga yang sudah punya nama di dunia. Negara-negara yang kuat dan konsisten mengembangkan petang adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh Perancis. Negara yang memang melahirkan cabang olahraga tersebut. Caca Isa Saleh mulai melakukan sosialisasi yang dimaksudkan untuk mempopulerkan olahraga petang di Indonesia.
yaitu dengan pembentukan pengurus daerah, yang salah satu provinsi yang sudah membentuk Pemda adalah Sumatera Selatan. Saat ini ada 5 provinsi yang mulai aktif memperkenalkan petong, yaitu Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bali. Untuk itu, Caca sedang gencar memperkenalkan petong di tengah-tengah lembaga pendidikan, yakni dari SD hingga SMA, serta kepada masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anggiasa Putri. Di sini saya akan membacakan perlengkapan dan peraturan petanku. Untuk mengetahui perlengkapan dan peraturan petanku, terlebih dahulu kita harus ketahui asal olahraga tersebut. Petanku merupakan olahraga permainan yang berasal dari negara Prancis. Olahraga di kota-kota besar saat ini mulai anak-anak, remaja, bahkan manula sekalipun bermain petanku. Di Indonesia, Federasi Olahraga Petanku Indonesia FOFI didirikan 18 Maret 2011. Telah mengikuti SEA Games 26 2011 di Jakabaring, Sumatera Selatan, Indonesia pada November 2011. Sukses mengikuti SEA Games, KONI mengembangkan olahraga petanku ke arah yang lebih luas. Tidak hanya dipersiapkan untuk training para atlet, tapi dikembangkan menjadi salah satu cabang olahraga nasional. Halo, saya Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan perlengkapan yang harus dipenuhi dalam permainan fit and cue. Yang pertama itu ada lapangan yang berukuran panjangnya 15 meter dan lebarnya 4 meter. Dan yang kedua, bola yang terbuat dari besi sekitar beratnya itu 700 gram. Dan yang ketiga, bola kecil yang berbahan kayu dan berdiameter 30 mm. Dan yang keempat, lingkaran untuk melempar atau jamak dari rotan atau ban bekas yang berdiameter 50 cm. Nah, itu ada 4 perlengkapan yang harus dipenuhi dalam permainan fit and cue. Hai guys, aku Vivi dari Gita. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai teknik dasar dalam permainan petanku. Yang pertama itu ada lemparan untuk menuju titik sasaran, di mana terdiri dari roll atau lemparan dengan menggelindingkan bola ke tanah. Kemudian yang kedua itu ada soft lap atau lemparan setengah parabol, dan yang ketiga itu ada high lap atau lemparan tinggi parabol. Nah, teknik yang kedua nih ya guys, ada lemparan untuk menembak atau yang sering dinamakan dengan throwing for shooter, di mana throwing for shooter ini sendiri terdiri dari shoot on the iron, kemudian yang kedua itu terdiri dari shoot, dan yang ketiga itu terdiri dari ground shoot. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain petanque. Cara bermain petanque. Sebuah koin dilempar untuk menentukan sisi mana pemain bermain terlebih dahulu. Tim mulai menarik lingkaran di tanah yang berdiameterkan 50 cm. Semua pemain harus melempar balls mereka dari dalam lingkaran dengan kedua kaki menginjak tanah. Pemain pertama melempar jack 6-10 meter, setidaknya 1 meter per batasan. Pemain yang melemparkan jack kemudian melemparkan balls pertama mereka. Seorang pemain dari tim lawan kemudian melempar juga. Balls yang terdekat dikatakan menang sementara, dan lawan harus melempar balls sampai lebih dekat ke jack dan balls lawan. Permainan berlanjut dengan pemain dari tim yang memenangkan game sebelumnya dan menandakan lingkaran baru di sekitar, di mana jack selesai dan melemparkan jack untuk game yang baru. Permainan berakhir dan titik dapat mencetak poin ketika kedua tim tidak memiliki balls lebih atau ketika jack keluar permainan. Tim yang menang menerima 1 poin untuk setiap balls yang telah lebih dekat dan jack dan dari balls terbaik ditempatkan oposisi. Jika jack terlempar dari arena permainan, tidak ada skor tim kecuali hanya 1 tim yang masih mempunyai balls yang belum dilempar. Tim pemenang adalah yang pertama mencapai 13 poin. Jadi saya akan menjelaskan mengenai peralatan apa saja yang harus dibawa ketika permainan petanque. Yang pertama adalah ball atau bola, yang dimana bolanya berbentuk bulat dan terbuat dari logam serta bagian dalamnya berongga.
Yang kedua adalah jack atau bola kayu, yang dimana bentuknya masih bulat, hanya saja terbuat dari kayu, serta memiliki garis pusat sebesar 25-35 mm. Yang ketiga adalah alat pengukur yang meliputi tape measure, telescope measure, caliper, dan juga tape gauge. Yang keempat adalah kain, yang dimana kain ini berfungsi sebagai alat pembersih bola setelah permainan atau juga biasa disebut tuala kecil. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bag, yang dimana bag ini ukurannya sesuai dengan peralatan apa saja yang akan dibawa. Dan juga bag berfungsi untuk membawa peralatan-peralatan yang digunakan untuk bermain petan cue.